Merdeka! Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita merayakan kebaikan Tuhan atas negara kita. 77 tahun Tuhan sudah memberkati Indonesia. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kita memuji Tuhan bersama. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Serukan bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, amin. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, yes. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Serukan bersama, bangkit, haleluya. Biarlah pada pagi hari ini seluruh umat Tuhan, setiap lidah suku bangsa, semua memuji nama Tuhan, memuji kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita, bagi bangsa kita, Indonesia. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita sembah Tuhan karena atas kebaikannya
Tuhan sudah menjadikan negara ini. Tuhan sudah memberkati menjagai negara ini. Berdiri di tengah umatmu dari segala suku bangsa, kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Ku berdiri di tengah umatmu
pagi hari ini setiap umat-Mu ingin memuji Tuhan, ingin menyembah Tuhan, dan segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kami sungguh melihat Tuhan, 77 tahun Engkau memberkati negara ini Tuhan, negara kami tercinta Indonesia Tuhan. Engkau melindungi, Engkau menjagai Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini hanya nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan.
kita. Haleluya, silahkan duduk. Kita persiapkan hati kita. Biarlah melalui kemerdekaan ini kita melihat bahwa kuasa Tuhan nyata, dan biarlah hanya Yesus yang layak ditinggikan. Setiap suku bangsa memuliakan Dia, menyembah Dia. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah
Oh Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Kau Allah yang besar bagi kami semua, bagi bangsa kami Indonesia. Dan kami percaya kalau bangsa ini boleh ada sampai ke 77 tahun sampai hari ini semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu buat atas bangsa Indonesia ini. Kami akan dengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Dan biar lewat firman-Mu kami juga boleh mengalami sesuatu yang baru daripada Tuhan. Bapa terima kasih, kami siap dengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Puji Tuhan, ini semua adalah kasih karunia kemurahan Tuhan atas bangsa kita Indonesia. Kita boleh ada di dalam kemerdekaan yang Tuhan beri. Tapi kemerdekaan yang Tuhan beri ini berhasil diraih oleh bangsa Indonesia melalui sebuah perjuangan yang hebat. Tuhan menolong kita dalam perjuangan itu, tetapi juga ada perjuangan secara fisik maupun perjuangan secara diplomatis, politis untuk sampai kepada kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang lalu. Tapi ini adalah sebuah pembelajaran yang luar biasa bahwa kita di dalam hidup kita selalu harus berjuang dalam berbagai urusan, dalam berbagai skala. Seorang ibu yang berjuang untuk menjaga kandungannya supaya tetap sehat. Lalu dia berjuang untuk melahirkan anaknya supaya bisa lahir dengan baik anak itu. Lalu berjuang untuk memelihara dan menumbuhkan anak-anaknya. Berjuang untuk mengatasi masalah dalam hidupnya sehari-hari. Berjuang untuk tidak terjebak atau tertipu oleh kuasa kegelapan dan sebagainya. Hidup kita ini adalah rangkaian perjuangan-perjuangan. Sehingga mereka yang tidak mau berjuang lagi, maka mereka itu akan berhenti dalam hidupnya walaupun mereka belum meninggal dunia. Sehingga jangan pernah patah semangat, jangan pernah kita berhenti dalam berjuang.
Perjuangan ada di depan kita dan kita harus memperjuangkannya. Sebagaimana bangsa Indonesia pada waktu itu dengan segala cara memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang kita nikmati sampai pada hari ini. Mari kita buka 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Perjuangan tidak pernah mudah. Semua perjuangan pasti melalui bagian-bagian yang sulit bahkan berbahaya. Tapi di dalam perjuangan selalu ada pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan biasanya tidak berjuang. Dia sudah berhenti di situ hidupnya. Karena dia tidak punya pengharapan. Tapi orang yang berjuang, walaupun perjuangan itu dijalani dengan kondisi yang berat, di sana ada satu pengharapan. Pengharapan yang diperjuangkannya. Ayat yang baru kita baca mengatakan di sini, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Pengharapan itu bisa bermacam-macam. Ada pengharapan yang jelas-jelas dari awal sudah kosong. Tapi ada juga pengharapan yang di dalamnya penuh dengan kepastian. Seperti ketika kita berharap kepada Allah. Ketika kita berharap kepada Allah, maka di sana ada satu hal yang benar-benar kita perjuangkan karena itu benar-benar ada isinya. Atau benar-benar tidak kosong. Perjuangan itu yang kita lakukan akan semakin berkualitas ketika pengharapan yang ada di dalam perjuangan itu semakin nyata, semakin dekat. Biasanya 17-an, perayaan 17-an, selain dirayakan dengan upacara, ada juga seperti kita yang merayakannya dengan ibadah, tapi ada juga yang merayakannya dengan lomba-lomba. Lomba-lomba ini nanti kita rayakan atau kita adakan pada hari Minggu depan. Lomba-lomba untuk 17-an istilahnya. Istilahnya ini adalah satu hal yang untuk mengisi perayaan itu sendiri. Tapi perayaan itu kenapa diisi dengan lomba-lomba? Karena di dalamnya itu ada perjuangan. Ada pengharapan. Orang yang lari karung, pada start lari karung mungkin pengharapannya ada tapi belum terlalu nyata. Tapi begitu dia sudah hampir pada garis finish, dan dia lihat teman-temannya ada di belakangnya, dia paling depan, dia akan semakin semangat, semakin sungguh-sungguh, semakin luar biasa karena pengharapannya semakin nyata, sudah dekat. Tapi biasanya kalau tidak hati-hati malah jatuh di situ, keserimpet sarungnya sendiri. Karena terlalu ambisi gitu ya untuk menang, jadi pengen cepat gitu malah jatuh. Kalau santai saja malah menang. Begitu juga lomba makan kerupuk. Kalau kerupuknya masih tergantung, ada harapan untuk menang tapi belum benar-benar nyata. Tapi kalau nanti sudah makan kerupuk dan kerupuknya sudah tinggal sedikit, orang lain masih sulit untuk menggigit kerupuk saja sulit, maka di situ pengharapannya semakin besar untuk menang. Dan hadiahnya juga kerupuk. Itu memang kurang menyenangkan memang kadang-kadang. Makanya kadang-kadang lomba ini kadang-kadang suka kurang menyenangkan gitu. Lomba tarik tambang, hadiahnya tambang yang ditarik itu. Jadi kurang menyenangkan. Kita tetap harus berjuang dengan menaruh pengharapan kepada Allah di dalam hidup kita. Saudara mungkin merasakan, ada yang merasakan, aduh hidup ini capek ya. Tiap hari selalu capek, selalu mengusahakan hal-hal yang ya berjuang untuk menghidupi, menafkahi keluarga. Berjuang untuk menyembuhkan penyakit. Berjuang untuk mengatasi keadaan yang buruk. Apa saja, semuanya itu penuh dengan perjuangan. Dan lama-lama lelah. Ketika saudara lelah, lihatlah pada pengharapan itu. Sebab pengharapan itu memberi kekuatan baru kepada saudara. Kalau saudara berjuang dan saudara melihat dengan apa semua yang gagal di dalam perjuangan itu,
saudara melihat ke belakang dan melihat betapa saudara sudah banyak dan sering kali gagal di dalam perjuangan saudara, maka saudara akan semakin capek, semakin lelah. Tidak ada perjuangan yang mudah, tidak ada perjuangan yang ringan. Dan perjuangan ini tergantung dari seberapa kesungguhan kita, semangat kita, daya juang kita, daya tempur kita untuk bisa memenangkan perjuangan itu. Tapi lihatlah kepada pengharapan. Karena pengharapan itu yang memberikan kepada kita semangat yang baru. Itu sebabnya ketika kita berjuang menjadi orang yang beriman kepada Tuhan, kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, kadang-kadang juga capek. Menjalani kehidupan sesuai dengan firman Tuhan kadang-kadang juga melelahkan, apalagi banyak sekali tantangan dari pihak keluarga, dari pihak teman, dari masyarakat, dari mana saja. Ketika kita melihat pengharapan yang namanya surga, maka kita semangat juang kita kembali muncul, kembali tumbuh. Itu sebabnya selalu diingatkan. Ingat loh, hidup kita ini bukan untuk di dunia. Hidup kita ini adalah untuk di surga. Jadi jangan putus asa di dunia dan akhirnya gagal dan tidak berhasil masuk dalam surga. Kita harus tetap berjuang dengan menaruh pengharapan itu kepada Allah. Karena Allah tidak pernah berdusta. Allah itu adalah pribadi yang pasti memberikan apa yang sudah dijanjikannya. Kemenangan itu ada di tangan Allah. Harapan ada di tangan Allah. Tapi kemenangan dalam perjuangan juga ada di dalam tangan Allah. Mari kita buka Amsal 21. Amsal 21 ayat 31. Amsal 21 ayat yang ke-31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kalau zaman dulu berperang dengan memakai kuda, itu sudah mewah. Ya. Itu adalah alat perang yang luar biasa kuda itu. Kenapa? Karena kuda itu membuat tenaga dari si tentara tadi tidak habis di jalan. Biasanya mereka mau berperang, mereka berjalan jauh dulu untuk menggempur musuhnya. Mereka berjalan itu sudah habis energi. Kalau naik kuda enggak. Dan pada waktu berperang di atas kuda, maka kondisinya lebih aman. Sebab dia posisinya lebih tinggi daripada musuh-musuhnya yang tidak naik kuda. Dan kemungkinan atau kemudahan di dalam membunuh musuh-musuhnya itu lebih mudah ketika berada di atas kuda. Sehingga kuda ini dipersiapkan memang betul untuk peperangan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Bukan pada kuda. Bukan yang lebih banyak kudanya itu yang bakal menang dalam peperangan pada zaman dulu. Tapi siapa yang disertai oleh Tuhan itu yang menang. Itu yang kita pelajari dari sejarah bangsa Israel. Sejak mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan. Selama mereka tinggal di Kanaan sebagai bangsa sampai pada hari ini. Kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan tadi, pengharapan di dalam perjuangan ada pada Tuhan. Tapi kemenangan untuk kita di dalam perjuangan kita juga ada pada Tuhan. Oleh sebab itu wajar kalau di dalam perjuangan dan semakin berat kita berjuang, semakin berat kita berusaha mengatasi kondisi yang ada, semakin kita dekat dengan Tuhan. Itu wajar. Itu wajar ketika kita semakin mengalami hantaman-hantaman di dalam peperangan kita, peperangan hidup kita. Kita harus semakin dekat pada Tuhan. Semakin hati kita melekat pada Tuhan. Itu adalah hal yang wajar. Sebab kita tahu kemenangan kita ada pada Tuhan. Dan ketika kita berpegang pada Tuhan, kita percaya, kita yakin, kita pasti menang. Saudara hari ini sedang berjuang apa? Apa yang sedang saudara perjuangkan? Mungkin masalah pribadi saudara? Masalah di dalam usaha saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara? Mungkin saudara sedang memperjuangkan satu masalah untuk mengatasi kesembuhan bagi penyakit saudara. Mungkin juga saudara sedang berjuang untuk anak-anak saudara. Mungkin saudara sedang berjuang untuk keluarga saudara. Saudara berjuang untuk masa depan saudara yang hari ini kelihatannya suram dan tidak ada harapan. Apapun juga perjuangan saudara. Firman Tuhan mengingatkan, kemenangan saudara ada pada Allah. Oleh sebab itu, pegang Allah erat-erat di dalam perjuangan ini. Tetap berjuang, bukan kita berhenti. Kita tetap berjuang.
tetapi perjuangan kita ini disertai oleh kuasa Allah. Kita berpegang pada Allah, bersandar pada Allah, mengandalkan kuasa Allah dan bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita membuka Ulangan 20. Ulangan 20 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Ulangan 20 ayat 2 sampai dengan 4. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Kapankah saudara berperang? Kapankah saudara menghadapi pertempuran? Rasanya tiap hari kita berperang. Kita bertempur melawan segala hal yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin menggagalkan kita sebagai murid Tuhan. Yang ingin merusakkan kesucian kita. Yang ingin merusakkan kekudusan kita. Kuasa kegelapan nyata-nyata menjadi musuh kita. Selain itu situasi yang ada yang diolah oleh kuasa kegelapan untuk menjadi jebakan-jebakan bagi kita. Membuat kita terjebak di sana, kita tidak sadar bahwa kita sedang melangkah kepada kehancuran dalam hidup kita. Dan itu kuasa kegelapan luar biasa. Tidak pernah bosan-bosannya, tidak pernah berhenti mengupayakan kehancuran hidup kita. Dan kita berjuang untuk melawan semua itu. Kita berjuang untuk kemajuan hidup kita, prestasi kita. Kita tidak mau mungkin berprestasi hanya sampai di sini. Kita mau lebih baik lagi dan itu Tuhan setuju. Tapi masalahnya, apakah kita mau berjuang, mau sungguh-sungguh berjuang? Dan dikatakan di sini, apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Itu sebabnya saudara pada hari Minggu dan hari-hari lain saudara mendengar seorang imam yang menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Seorang imam yang berbicara kepada saudara. Karena apa? Karena saudara setiap hari akan bertempur. Itu sebabnya kita setiap hari membutuhkan firman Tuhan. Kita membutuhkan firman Tuhan. Apakah imam yang Tuhan tunjuk ini adalah seorang manusia seperti pada hari ini saya menyampaikan firman Tuhan di hadapan saudara dan juga mereka yang sedang bergabung melalui live streaming? Atau imam itu adalah Roh Kudus yang memimpin saudara untuk membuka Alkitab dan membaca ayat? Nah, ini adalah satu hal yang perlu saudara perhatikan. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka. Apa yang harus dikatakan oleh imam itu? Dengarlah ya orang Israel. Orang Israel itu bukan bangsa Israel saja. Orang Israel ini menggambarkan umat Allah, termasuk saudara dan saya, gereja Tuhan. Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Disadarkan. Jangan santai-santaian. Karena kamu sekarang menghadapi pertempuran. Saya masih ingat bagaimana dulu kakek saya bercerita tentang pertempuran-pertempuran yang ada pada zaman revolusi ya, Indonesia. Itu benar-benar tidak bisa santai. Orang selalu sedia lubang di tanah untuk menyelamatkan diri dan keluarga ketika ada serangan bom dengan pesawat-pesawat Belanda atau pesawat-pesawat Inggris pada waktu itu. Sehingga ketika ada ledakan bom itu ketika meledak itu menghancurkan daerah yang ada ukurannya diameter sekian itu hancur. Kecuali apa? Orang yang sembunyi di bawah tanah. Sehingga ketika mereka bercocok tanam, mereka berusaha di rumah, atau ibu-ibu sedang masak di rumah, mereka sudah setiap saat siap. Begitu bunyi sirine, langsung mereka lari ke lubang tempat persembunyian kalau ada bom tadi. Tempat itu sederhana, ya kalau yang punya uang mungkin lebih mewah ya tempatnya. Itu hanya cukup untuk bapak, ibu, dan anak-anaknya bersembunyi di situ. Supaya apa? Tidak kena ledakan, tidak kena percikan dari ledakan bom itu. Dan itu adalah satu hal
yang harus selalu siap sedia. Jadi setiap hari tidak usah diumumkan lagi. Tidak usah gladi bersih lagi. Tidak usah latihan lagi. Pokoknya kamu dengar sirine langsung lari kamu ke tempat persembunyian. Sebab kalau tidak bahaya. Sehingga tiap kali juga tidak bisa santai. Selalu ada was-was. Was-was ini adalah persiapan. Persiapan. Kadang-kadang was-was itu juga hal yang baik. Membuat kita sadar, oh kita ini sekarang belum waktunya santai. Karena kita belum merdeka pada waktu itu. Sehingga ada invasi-invasi, serangan-serangan dari tentara-tentara sekutunya Belanda. Atau Belanda membonceng itu. Dalam kisahnya sebetulnya Belanda membonceng ya. Apalagi dalam Perang Dunia Kedua. Belanda betul-betul membonceng. Belanda, Inggris dan semuanya membonceng untuk melucuti senjatanya Jepang. Tapi terus diambil alih. Mau diambil alih kembali dijajah oleh mereka-mereka orang-orang Inggris, orang-orang Eropa, orang-orang Belanda. Tapi kesempatan yang sama, situasi ini dipakai untuk apa? Untuk Soekarno-Hatta menyampaikan ya proklamasi. Pada waktu proklamasi disampaikan, saat itu sebetulnya belum benar-benar bersih dari penjajah-penjajah. Setelah itu baru dibersihkan. Makanya ada perang-perang setelah tahun 1945. Tapi mereka selalu bersiap sedia. Karena ini situasinya situasi perang. Sehingga di sini dikatakan pada ayat 3. Dengarlah ya orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Emangnya perlu dikasih tahu gitu? Bangsa Israel sudah pasti tahu ini sekarang sedang menghadapi musuh. Tapi perlu diingatkan, waspada. Waspada, sekarang saatnya bukan saat santai. Sekarang saatnya saat berjuang untuk merebut kemerdekaan. Sehingga apa yang harus dilakukan di dalam perjuangan? Pertama adalah, janganlah lemah hatimu. Tidak lemah hati. Apa sih lemah hati itu? Kalau di dalam New International Version dikatakan faint-hearted. Artinya pengecut. Nggak boleh jadi pengecut. Sebab ketika kita menjadi orang yang lemah hati, pengecut, maka kita pasti sudah kalah sebelum diserang. Sehingga perjuangan ini harus disertai dengan hati yang tidak lemah hati, tidak pengecut, tidak faint-hearted. Kalau di dalam New International Version dikatakan begitu. Lalu yang kedua, janganlah takut. Di dalam New International Version dikatakan afraid. Artinya jangan takut. Termasuk di dalamnya sebetulnya khawatir juga. Jangan khawatir. Ya saya pernah ingatkan pada saudara, takut dan khawatir itu ada bedanya. Takut itu sesuatu yang sudah di depan mata. Kita takut pada sesuatu yang sudah di depan mata. Tapi kalau khawatir itu sesuatu yang mungkin nanti besok, lusa, minggu depan terjadi. Tapi ya belum tentu terjadi juga gitu. Tapi di dalam situasi perang, takut dan khawatir ini hampir bersamaan. Takut terhadap perang yang saat itu, pertempuran saat itu, tapi juga takut terhadap pertempuran yang bisa saja terjadi pada minggu depan. Gitu. Jadi jangan takut. Jadi hati kita tidak boleh takut. Ketika kita berjuang, kita tidak boleh takut. Saudara sekarang sedang berjuang apa? Perhatikan pesan ini. Satu, saudara tidak boleh lemah hati. Saudara tidak boleh menjadi pengecut. Tidak boleh melarikan diri dari masalah yang saudara sedang hadapi. Masalah itu akan semakin bergulir besar. Seperti bola salju yang semakin bergulir semakin besar. Dan menghampiri hidup saudara. Hadapi saja. Jangan lemah hati. Jangan pengecut. Kalau saudara bersalah, kalau saudara memang harus menanggung akibatnya, lebih baik ditanggung saat ini ketimbang saudara melarikan diri dan pada suatu saat nanti saudara harus tetap menanggung akibatnya. Kedua adalah tidak takut. Tidak takut, tidak khawatir ketika menghadapi masalah dan persoalan, berjuang menghadapi masalah dalam hidup saudara. Jangan takut. Dan ketiga dikatakan di sana, janganlah gentar. Janganlah gentar, ini dalam New International Version dikatakan terrified. Jangan ketakutan. Gentar itu tidak sama dengan takut. Kalau takut itu pada saat itu takut. Tapi kalau ini lebih pada ketakutan. Rasa ketakutan.
ketika saudara nonton film horor gitu, ya, para penyembah setan jilid yang ketiga, oh belum ada ya, itu saudara ketakutan gitu kan, itu ketakutan, bukan takut gitu, bukan takut, kecuali kalau penonton di depan saudara memutar lehernya, memutar kepalanya dan berbalik 100% kepada saudara dan wajahnya menyeramkan, nah di situ saudara mungkin takut. Ternyata di sini selain saudara menonton film itu, saudara juga berada di sebuah rumah hantu ternyata, dengan hantu-hantu yang luar biasa. Ya, jangan ketakutan, jangan gentar, nggak boleh ada rasa ketakutan di dalam hati saudara. Dan dikatakan juga di sana, dan janganlah gemetar karena mereka. Di dalam New International Version dikatakan, give way to panic. Jangan panik. Janganlah gemetar nih, jangan panik. Jangan gugup. Orang yang panik, orang yang gugup tidak bisa berpikir. Sebab panik dia sudah campur aduk ya. Takut iya, khawatir iya, kecil hati iya, semua udah. Sehingga apa? Yang ada panik, gugup, tidak bisa berpikir. Tidak bisa mengatur strategi harus bagaimana di dalam berjuang. Dikatakan di sana pada ayat 4, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi disadari atau tidak, Tuhan itu sedang menyertai kita. Tuhan itu sedang berperang. Tuhan itu sedang berjuang bersama dengan saudara dan saya. Bentuknya seperti apa, melalui cara seperti apa, banyak macamnya. Mungkin juga Tuhan berjuang melalui ide-ide bagus, strategi-strategi luar biasa yang terpikirkan oleh saudara untuk mengatasi masalah yang sedang saudara hadapi. Semua masalah saya ingatkan pada saudara, semua masalah itu pasti terasa besar bagi orang yang mengalaminya. Kalau bagi orang lain sih mungkin diceritain masalah itu, oh iya ya besar ya masalah kamu ya, kasihan ya kamu. Tapi tidak sungguh-sungguh dia merasa besar masalahnya. Tapi orang yang mengalaminya, pasti dia mengalami dengan merasa besar. Luar biasa. Dan di dalam kondisi yang seperti itu, saudara harus sadar bahwa Tuhan menyertai saudara. Tuhan mungkin tidak kelihatan, tapi Tuhan menyertai saudara. Dalam arti kata, Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk menang. Tuhan memberikan situasi kondisi di sekeliling saudara yang mendukung kemenangan saudara. Tuhan juga memberikan kepada saudara hal-hal yang membuat saudara akan sampai kepada kemenangan itu. Sebab satu hal yang pasti dikatakan pada ayat 4, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan tidak akan memberikan kekalahan. Tuhan akan memberikan kemenangan. Jadi saudara bisa katakan masalah yang saat ini aku hadapi, perjuangan yang saat ini aku hadapi, aku pasti menang di akhirnya kalau aku selalu bersama dengan Tuhan. Itu bukan cuma iman, tapi itu fakta yang saudara sebutkan lebih awal. Ya, fakta yang saudara sebutkan lebih awal. Orang mungkin menyebutkannya sebagai kata nubuat. Saudara menubuatkan bahwa saudara akan menang. Fakta nubuat itu satu fakta, tapi disebutkan lebih awal. Kalau disebutkannya setelah terjadi, namanya berita. Ya kan? Sesuatu yang sudah terjadi. Sesudah terjadi itu baru disampaikan, dikatakan, berarti itu berita. Kemenangan saudara dan saya bukan cuma berita. Ya berita juga ada. Yang lalu juga kita menang. Tapi bukan cuma berita. Tapi kemenangan saudara dan saya adalah sebuah nubuat. Sebuah kenyataan yang disebutkan sekarang. Ini bukan suatu tindakan emosional. Bukan suatu tindakan yang dibuat-buat. Suatu hal yang direka-reka. Enggak. Firman Tuhan yang katakan bahwa Allah berjuang di dalam hidup kita. Berjuang, berperang untuk kemenangan bagi saudara dan saya. Jadi ini suatu kepastian. Suatu kepastian. Oleh sebab itu sekali lagi, jangan lemah hati,
Jangan takut, jangan gentar, dan jangan gemetar. Karena Tuhan menyertai dan berperang untuk saudara dan saya untuk memberikan satu hal yang pasti, kemenangan. Sehingga pasti saudara menang. Pasti saudara, ini bukan kata-kata semangat, bukan. Kemarin ada yang WA-WA sama saya, seorang yang ya bukan orang yang percaya pada Tuhan ya, belum ya, sedang didekati oleh saya untuk mau diinjili. Nah, dia katakan, Pak Andri itu ini ya, sudah memberikan kata-kata positif untuk saya. Dia bilang, oh saya bilang itu bukan cuma kata-kata positif. Itu real, itu kenyataan. Kata-kata positif bisa jadi sebuah hal yang kosong. Ya. Kalau saudara orang beritahu pada saudara, wah kamu tuh tampan sekali ya, kata-kata positif. Tapi itu bisa kosong loh, kalau ternyata saudara bercermin, enggak tampan gua. Jeleknya luar biasa misalnya. Tapi kalau benar-benar dia katakan, Anda itu, saudara itu adalah orang yang tampan, dan saudara bercermin, iya ya gua tampan juga. Nah itu bukan kata-kata positif, tapi kata-kata yang benar-benar ada isinya. Benar-benar fakta. Dan saya katakan, fakta. Cuma memang saya sampaikan sesuatu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan karena firman Tuhan itu fakta, itu bukan kata-kata positif. Saudara jangan pernah melihat bahwa Alkitab ini memberikan kata-kata positif. Bukan. Alkitab ini memberikan fakta. Fakta. Faktanya memang seperti itu. Saudara akan berkemenangan. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Medan perang kita saat ini masih di dunia. Kenapa? Karena kita masih di dunia. Pertempuran kita saat ini masih di dunia. Karena apa? Karena kita masih tinggal di dunia. Dulu waktu bangsa Indonesia berjuang melawan penjajah Belanda dengan bambu runcing. Itu saya rasa satu epik yang luar biasa. Dengan bambu runcing, mereka membuat senjata sendiri. Bambu runcing dengan parang, dengan keris, gitu ya. Berusaha untuk berjuang. Melawan orang-orang yang menjajah Indonesia. Semangat juangnya luar biasa. Dahsyat, hebat semangat juangnya. Tapi apakah bangsa Indonesia menang? Apalagi ketika itu mereka berjuang sendiri-sendiri. Setiap suku, setiap daerah berjuang sendiri-sendiri, tidak terkoordinir dengan baik. Tidak ada satu sinergi. Semuanya berjuang sendiri-sendiri. Pangeran Diponegoro ketika kalah berperang di situ, diasingkannya ke daerah lain, tidak di daerah Jawa. Di daerah lain yang mungkin tidak bisa komunikasi dengan Pangeran Diponegoro, bahasanya beda. Dijadikan kita itu Indonesia sebagai bangsa yang dipecah belah karena perbedaan suku, ras, agama, dan semuanya. Dibenturkan satu dengan yang lain. Senjatanya apa? Bambu runcing. Senjata ini adalah senjata yang kurang pas. Belanda pakai senapan, pakai bedil istilahnya pada zaman itu. Pakai pistol, pakai peluru, pakai bom, pakai meriam. Indonesia bambu runcing. Semangatnya luar biasa. Semangat juangnya dahsyat luar biasa. Tapi bambu runcing. Beberapa legenda muncul. Si Pitung itu tidak mempan senjata, tidak mempan dibacok, tidak mempan ditembak. Apakah benar seperti itu? Sampai pada hari ini masih menjadi pertanyaan. Betulkah si Pitung itu tidak mempan dengan semua senjata? Muncul orang-orang yang mempunyai tenaga-tenaga magis untuk memenangkan peperangan. Bambu runcing dengan ditambah senjata magic.
Menang Indonesia? Nggak menang. Salah senjata. Semangatnya udah bagus, tapi salah senjata. Tapi ketika tahun 45-an sebelumnya malah perjuangan Jenderal Sudirman sudah nggak pakai bambu runcing. Jenderal Sudirman sudah memakai senjata senapan. Sama penjajah senapan, kita senapan. Penjajah pistol, kita pistol. Penjajah pakai senjata modern, kita pakai senjata modern. Jenderal Sudirman berjuang bersama dengan Soekarno-Hatta yang berjuang secara diplomatis untuk berunding dengan negara-negara lain supaya mendukung kemerdekaan Indonesia. Momentum pun terjadi. Pearl Harbor itu satu tempat, satu kota di mana di situ banyak sekali diparkir pesawat-pesawat Amerika Serikat. Itu mengalami dibom dan itu dibalas oleh Amerika Serikat dengan Fat Boy, bukan nama tempat itu, nama bom itu. Hiroshima, Nagasaki. Nah itu menjadi satu momentum yang luar biasa yang dipakai oleh Soekarno-Hatta. Disitulah baru Indonesia menang. Karena senjatanya tepat. Begitu juga ketika kita berjuang di dalam hidup kita. Saudara berjuang dengan senjata yang salah, semangat saudara luar biasa. Diacungi jempol. Keberanian saudara diacungi jempol. Tapi saudara tidak mungkin berhasil, tidak mungkin menang. Karena senjatanya salah. Sehingga faktor senjata ini adalah salah satu hal yang sangat penting diperhatikan dalam perjuangan. Saudara berjuang, oke, berjuangnya dengan senjata apa? Apakah senjata itu ada artinya tidak dalam perjuangan itu? Pada 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4 yang tadi kita sudah baca. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kalau saudara berjuang secara duniawi, saudara pasti kalah. Sehingga dikatakan di sini, kami tidak berjuang secara duniawi. Ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Apakah senjata saudara di dalam berjuang dalam hidup saudara hari ini, dalam perjuangan saudara hari ini, melawan penyakit, melawan situasi ekonomi saudara, melawan masalah dalam keluarga saudara, melawan apapun juga yang saat ini sedang saudara perjuangkan. Apakah saudara sudah memakai senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng? Pada zaman dahulu, itu semua kota-kota yang mau direbut itu selalu dilindungi pakai benteng-benteng. Sudah masih ingat bagaimana benteng Yericho yang begitu tebal. Salah satu benteng kota yang tertebal pada waktu itu. Karena ada 4 kereta kuda bisa lewat di atas benteng. Coba lebarnya benteng itu seberapa hebatnya. Lebarnya dinding benteng itu. Dan itu tinggi sekali bagaimana bisa ditembusnya. Hal ini yang tidak mungkin bisa ditembus, tidak mungkin bisa dikalahkan. Tapi apa yang bisa meruntuhkan benteng-benteng ini? Yang bisa meruntuhkan benteng-benteng ini adalah kuasa Allah. Caranya bagaimana? Caranya bangsa Israel ini menurut pada pimpinan strategi perangnya Allah. Bukan pakai strategi sendiri. Menurut pada pimpinan yang diberikan oleh Allah. Walaupun cara perangnya Allah ini adalah cara perang yang aneh. Bukan cuma tidak populer, tapi aneh. Masa hari pertama suruh ngelilingi benteng itu dengan sunyi senyap, nggak boleh ada suaranya, ngelilingi. Hari kedua, ngelilingi lagi, nggak ada suaranya. Sampai orang-orang di atas benteng ini bingung, ini orang mau apa ini? Mau nyerang kok nggak ada serangan sama sekali. Bahkan mereka nggak ada suaranya sama sekali. Nggak ada nyanyian perang, nggak ada apa-apa. Aneh sekali. Hari ketiga, gitu lagi. Mungkin hari keempat orang Yericho sudah bosan. Tapi pada hari yang ke-7, mereka mengelilingi Yericho itu 7 kali. Dan pada saat terakhir,
Bunyi sangkakala ditiupkan dan orang-orang semua bersorak-sorai. Sorak kemenangan. Maka tembok Yerikho hancur. Hancurnya bukan jatuh ke dalam gitu, kayak diserang dari luar gitu, bukan. Hancurnya itu kayak seperti dibuka gitu. Hancurnya dari dalam, hancur keluar. Ya kalau temboknya sudah hancur gitu, tentara Israel tinggal masuk nyerang toh. Dan Yerikho berhasil ditaklukkan. Di sini kalau kita lihat, ada strategi-strategi Allah loh. Saudara perlu dengarkan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah saya ini. Saya punya daya juang yang luar biasa, semangat juang yang luar biasa. Saya tidak takut, tidak gemetar, tidak gentar, tidak lemah hati Tuhan. Tapi saya harus bagaimana Tuhan? Tanya sama Tuhan. Tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Dengarkanlah dia. Lakukanlah apa yang menjadi petunjuknya. Walaupun petunjuk Tuhan itu terlihat aneh, terlihat tidak masuk akal. Tapi ingat ayat ini, kita tidak berjuang secara duniawi. Tidak secara orang dunia kita berjuang. Tapi kita berjuang dengan memakai senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Dan itulah yang akan memberi kemenangan. Yang sanggup memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kenapa kita harus memakai senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah? Kenapa kok kita tidak boleh memakai cara perjuangan orang-orang dunia? Karena dijelaskan di sini pada Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Artinya bukan melawan materi. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Kita sedang melawan kuasa kegelapan. Mungkin saudara katakan, ya Pak Andri, perjuangan saya adalah perjuangan bagaimana saya bisa sembuh dari penyakit saya. Ini kan penyakit ini jelas, Pak. Betul. Tapi di balik penyakit ini ada kuasa kegelapan sedang bekerja untuk mengurung kamu, melemahkan kamu, mengecilkan kamu, mengalahkan kamu melalui penyakit. Mungkin ada yang berkata bahwa Pak Andri, perjuangan yang saya hadapi ini adalah perjuangan bagaimana survive di dalam kehidupan saya. Kemarinnya sudah tempat usaha saya tutup gara-gara COVID setahun masih tahan. COVID 2 tahun masih bertahan. Tapi selanjutnya ternyata tidak mampu lagi bertahan. Walaupun COVID mereda, tapi perusahaan saya sudah modalnya juga mereda. Jadi habis. Dan ini adalah hal yang terjadi saat ini Pak, di depan mata. Itu kan materi kan. Betul, materi. Tapi semua itu digerakkan oleh kuasa kegelapan. Situasi yang ada membuat disusun demikian rupa untuk menjebak saudara. Saudara pernah bermain catur mungkin ya. Ayah saya dulu adalah pemain catur yang cukup lumayan ya. Dia sering kali, zaman dulu kan belum ada game di HP, di internet, HP-nya aja belum ada zaman dulu. Jadi ayah saya itu sering kali cari persoalan catur yang ada di koran gitu. Nanti ada jawabannya minggu depannya atau besoknya. Nah, sekarang dicari terus dia coba gitu. Senang sekali atau lawan sama siapa lah gitu, bisa berjam-jam. Bisa nggak pulang. Bisa apa sih gerakannya catur itu ketika ayah saya ngajari saya bagaimana cara bermain catur. Caranya itu adalah memakai strategi. Strategi itu kan pada awalnya posisi sama. Saudara memegang yang bidak putih atau bidak hitam posisinya sama kan. Berbaris sama kan. Seimbang. Nggak ada kelebihan apa-apa. Nggak terus cepet-cepet rajanya lawan tuh sudah langsung saudara ancam begitu kan nggak mungkin kan. Di awal seimbang. Tapi bagaimana kondisi seimbang ini kita gerakkan langkah demi langkah
supaya semakin menjepit raja lawan. Dibuat skakmat, artinya skak mati di situ. Bagaimana? Itu pakai strategi, diatur. Siapa yang ngatur? Ya saudara yang main. Ya sekarang yang main ini adalah kuasa kegelapan. Yang main catur ini kuasa kegelapan. Lawan saudara, manusia. Apakah saudara mau membiarkan diri saudara dibodohi oleh si kuasa kegelapan yang sebegitu ahlinya? Dia sudah menjebak saudara di dalam kehidupan. Ini bukan papan catur lagi sudah, hidup saudara. Dijebak dengan ini, dengan itu, dengan dengan ini. Akhirnya saudara berada pada posisi yang terjebak. Yang kadang-kadang tidak bisa lari, tidak bisa ada alternatif lain. Mau tidak mau harus mau. Kalau dalam bahasa itunya daek tedaek kudu daek, itu harus. Saudara merasa, waduh saya kok dipaksa. Enggak dipaksa, tapi situasi membuat begitu. Sama seperti bermain catur. Ketika raja saudara sudah terancam oleh musuh, mau nggak mau saudara ya harus nyerah. Mau gimana lagi sudah. Soalnya raja saudara maju nggak bisa. Ke samping nggak bisa. Kemana-mana nggak bisa. Itu namanya skakmat. Udah nggak bisa apa-apa. Udah. Mau tidak mau. Bukankah itu hidup kita seperti itu? Kita kadang-kadang menghadapi kondisi mau tidak mau. Kita tidak mau masalah. Kita tidak mau tekanan ekonomi. Kita tidak mau penyakit. Kita tidak mau situasi yang tegang, ribut antara teman, antara keluarga. Enggak mau kita. Tapi situasi itu ada menjebak saudara. Masa di dalam kondisi seperti itu saudara masih mau pakai strategi saudara? Pakailah cara Tuhan. Pakailah senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Sekarang yang bermain catur jadi kuasa kegelapan melawan kuasa Allah. Nah baru ini grandmasternya yang luar biasa dalam hidup ini. Kuasa kegelapan pasti dikalahkan. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Iblis yang mencobai Tuhan Yesus itu kalah telak 3-0 oleh Tuhan Yesus. Kalah telak 3 kali Tuhan Yesus dicobai, 3-3-nya Tuhan Yesus yang menang. Itu luar biasa. Luar biasa. Ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Perjuangan kita dalam hidup kita yang saat ini sudah merdeka. Sekarang kan kita sudah merdeka. Bukan melawan kekuatan manusia. Dulu iya melawan Belanda, Jepang, dan Inggris dan yang lain. Tapi sekarang kita melawan kuasa kegelapan. Kita bukan melawan manusia atau bangsa. Tapi melawan kuasa kegelapan. Sehingga kita harus memakai strategi khusus. Nggak bisa kita memakai cara-cara seperti kita memakai peperangan-peperangan biasa. Nggak, di balik ini ada kuasa kegelapan. Kadang-kadang masalah yang muncul itu kecil seperti ujungnya gunung es. Tapi badan gunung es itu terendam di bawah air laut. Jadi dari jauh, oh itu gunung kecil, itu gunung es. Padahal di bawahnya itu gunungnya besarnya luar biasa. Kadang-kadang masalah kita juga seperti itu. Kita pikir masalahnya kecil. Ya. Tapi ternyata setelah dibongkar, setelah diselidiki menjadi satu masalah yang besar. Ya. Sekarang kan ada kondisi seperti itu. Dikira ini masalah cuma ya tembak-tembakan biasa. Dikira ini cuma seorang yang dibunuh sengaja ataupun tidak sengaja, nggak tahu. Tapi setelah digali, wah luar biasa. Ini ada satu hal yang sangat besar yang ada di balik semua itu. Yang menjadi cerita berseri sampai pada hari ini belum selesai. Loh, ada orang tanya pada saya, Pak Andri menurut Pak Andri apa nih? Gimana nih? Saya bilang belum bisa jawab kita. Karena apa? Karena bisa saja tiap saat ada info yang baru, data yang baru. Yang sebelumnya belum terkupas, belum tergali. Dan info yang baru ini
menghancurkan semua ya kemungkinan-kemungkinan yang sudah diceritakan sebelumnya. Orang kan biasanya pakai kemungkinan kan. Mungkin dia begini karena si ini begini, ini pelecehan, ini apa, ini mungkin kayak gini lah, mungkin ini begini, mungkin ini. Bahkan kisah kematiannya aja mungkin sejak dari luar kota, mungkin begini, banyak kemungkinan. Tapi begitu fakta keluar, banyak kemungkinan ini hancur langsung. Buat apa kita spekulasi seperti itu? Kita bukan petugasnya yang menyelidiki masalah ini kok. Kita tunggu saja toh. Kita tunggu saja. Ini sedang terus digali terus. Dan nggak mungkin akan diberhentikan dan nggak mungkin akan sembunyi kalau sudah begini. Karena ini sudah terbuka luar biasa. Nah, di sini kita membutuhkan strategi khusus untuk mengatasi masalah-masalah yang jangan saudara anggap ini sudah biasa saya. Bahkan masalah yang sama, hal yang kelihatannya sama, itu mungkin bisa berbeda loh dengan kondisi yang situasi yang tidak sama. Seorang bapak yang dulunya pandai dan bisa mengasuh anak laki-lakinya pada waktu anak lakinya masih kecil. Masih umur 3, 4, 5 tahun. Bapak ini pandai mengasuh anak ini. Nah, ketika sekarang si anak ini sudah menikah, si anak ini punya anak alias bapak ini punya cucu. Bapak ini jangan ngomong gini, oh papa sanggup ngasuh anak kamu yang masih 3, 5, 4 tahun. Beda karena dulu dia masih muda si bapak ini. Sekarang si bapak ini udah, kalau si anak ini kabur-kaburan, lari-larian, bisa ngejar, udah nggak bisa ngejar. Ngurus encoknya saja repot. Belum lagi ngurus nafasnya. Nggak bisa. Jadi hal yang sama ketika dihadapi lagi, belum tentu itu bisa dijalankan strategi yang sama. Belum tentu. Belum tentu. Makanya kita harus bergantung pada Allah. Jangan saudara anggap, oh saya pernah pengalaman ini dulu. Ya dulu kamu mengalami itu situasinya beda dengan sekarang. Kita wise dong, punya hikmat dong. Hikmat siapa yang ngajari? Ya Allah, firman Tuhan yang ngajari. Kita lihat situasi kondisi saat ini. Nggak sama. Nggak sama. Itu sebabnya kondisi saat ini kan COVID masih ada. COVID bukannya nggak ada, masih ada COVID. Dengan varian yang berbeda. Malah kemarinnya saya dapat berita di Cina sudah ada muncul varian baru. Edisi yang paling baru, belum nyampe sini sih. Dan semoga nggak usah nyampe di sini dah. Gitu. Tapi COVID ini sekarang ditanggulangi dengan cara yang berbeda dengan yang lalu. Karena apa? Karena sekarang imunisasi dan sebagainya sudah berjalan lebih dari 80% jumlah penduduk kan. Jadi berbeda situasinya dengan pada waktu tahun 2020 lalu. Strateginya siapa yang kita pakai? Strategi Allah. Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Salah satu strategi yang sangat dibutuhkan dalam berjuang adalah bertahan. Itu strategi. Salah satu strategi yang sangat dibutuhkan dalam berjuang adalah bertahan. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan di dalam tekanan masalah, persoalan yang saat itu sedang kita perjuangkan? Caranya adalah tetaplah berjuang. Orang tidak akan bisa bertahan kalau dia tidak tetap berjuang. Orang itu ada titik lemahnya. Ada titik di mana dia tidak kuat lagi. Ya. Saudara mungkin juga pernah mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Dulu saudara kuat, dihina kayak gini, saudara kuat, ini lama-lama saudara meledak. Karena tidak lagi berjuang untuk bertahan. Saudara tetaplah berjuang supaya saudara dapat bertahan. Karena apa? Dengan bertahan ini,
adalah hal yang memberikan kekuatan baru kepada saudara. Saya sudah pernah cerita ya, soal si Hasan yang lomba lari itu ya. Sudah pernah cerita ya Hasan ya. Muncul lagi Hasan ini. Saya bilang, saya naik sepeda di sebelahnya dia dan dia lomba lari maraton. Dia kakinya sudah kram, sudah sakit. Ayo Hasan, tetap lari, tetap berjuang, lari, jangan berhenti. Kalau kamu berhenti, kamu pasti kalah. Itu sudah kelihatan finishnya. Itu finishnya sudah kelihatan. Ayo sedikit lagi. Dia kalau ngomong kadang-kadang suka kasar. Sedikit lagi matamu ndri gitu. Kayak gitu loh. Ngomong suka kasar gitu. Loh saya kasih perjuangan. Nih enggak loh, ini kamu sedikit lagi. Tetap bertahan. Sakit, jadi sakit kakinya kram. Otot semua sudah sakit. Udah nafasnya udah keringetnya luar biasa. Saya bilang saya nafasnya biasa aja. Saya bilang. Ya kamu naik sepeda. Katanya ini saya berjuang ini. Untuk ini. Bertahan. Akhirnya dia menang kan. Menang bukan karena dia hebat, bukan. Karena dia bertahan. Dia sudah mau berhenti berkali-kali. Untung dia punya teman saya yang ikut naik sepeda. Yang tidak membiarkan dia berhenti. Coba kalau temannya membuat dia putus asa. Berarti, udahlah. Buat apalah. Lu menang juga lu gak dapat hadiah. Berhenti dia. Bertahan. Sebab dengan bertahan, saudara akan bisa menggunakan perlengkapan senjata Allah yang tadi saudara-saudara baca. Sudah saudara baca di awalnya Efesus 6 ayat 12. Coba kita baca Efesus 6 ayat 13. Efesus 6 ayat 13. Efesus 6 ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita harus bertahan di dalam perjuangan itu. Dengan bisa menggunakan perlengkapan senjata Allah. Ayat 13 tadi mengatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, artinya bertahan. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Gladiator itu pemenangnya adalah yang berdiri, yang tetap berdiri. Ketika gladiator diadu oleh Kaisar Nero di lapangan atau